Oke, salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, hari ini saya bersama eh, Bung Kobu, ya, Pak Yakobus Kamarlumayong Padang. Eh, apa kabar Pak Kobu? Kabar baik. Kabar baik, iya. Secara fisik, mental, tapi dalam konteks sosial politik sangat resah. Resah, ya. Ya, Dalam resah keadaan gemas. Ya, dalam keadaan seperti ini ya, seperti saat ini ya. Ya, kita baru saja ada apa ya, momentum bersejarah terbesar ya, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun. Dan ini diwarnai oleh beberapa peristiwa yang sangat kontradiktif, sangat tidak sesuai ya, seperti joget-jogetnya para wakil rakyat ya di parlemen, juga di istana, dan kejadian-kejadian lain yang sebenarnya itu tidak boleh terjadi ya, seperti ada bayi yang meninggal, ada balita yang meninggal karena cacingan, ada anak balita yang meninggal karena sakit campak di Madura. Iya, tapi dalam keadaan seperti itu ya, wakil rakyatnya bisa bergembira ya, joget-joget ya, dan lain-lain ya. Dan jangan lupa Bung, ya, hari ini tercatat rakyat miskin 60,3%. 60,3% atau 179 juta. Jangan lupa itu keperhatianan yang luar biasa. Ya. Ya, dalam keadaan seperti ini, kira-kira menurut Bung Kobu ini apa yang menjadi masalah terbesar ini? Ya, nggak ada yang lainnya, karena kalau kita bicara tadi keadaan itu, lalu kemudian tadi data mengenai kemiskinan yang luar biasa itu, di negara itu terjadi di negara yang subur, sumber daya alamnya luar biasa, ya. Tidak ada hal yang lain kecuali kita katakan salah kelola Republik ini, salah kelola, ya. Karena coba bandingkan Bung Ronald, Taiwan dan Korea, nggak usah yang lainnya, Taiwan dan Korea itu dua negara yang tidak terlalu besar dan sumber daya alamnya ya sedikit sekali, kan? Tapi coba lihat kemajuannya luar biasa, kan? Enggak terlalu jauh dari kita, padahal kita sama-sama berangkat, sama-sama start waktu itu tahun 45, kita tertinggal jauh ya. Vietnam yang dilanda perang habis-habisan, porak-poranda. Nanti tahun 76 baru mulai berbenah, sekarang sudah ke depan. Tahun lalu pertumbuhan ekonominya 7%, 7,6%. 7,6% ya. Bayangkan itu Vietnam. Iya. Gini, kan Bung Kobu kan dulu pernah menjadi anggota DPR dulu. Pada saat menjadi anggota DPR itu, saya pernah mendengar berita tuh ya, Bung Kobu mengembalikan dana rapelan. Nah, dana rapelan sebesar 50 juta. Nah, ini kok apa ya, perbuatan-perbuatan itu kok sekarang nggak pernah ada lagi loh. Beda loh kalau lihat anggota DPR yang sekarang ya, minta fasilitas ini, minta fasilitas itu. Ini seperti ada apa ya yang hilang ya? Apa ada roh? Apa yang menjadi yang kurang itu apa sampai bisa terjadi seperti itu, Bung? Sensitivitas. Hilang. Jadi harus punya sensitivitas. Anggota, jadi seluruh pejabat negara itu harus punya sensitivitas sosial, kepekaan sosial. Tapi terlebih anggota DPR, karena anggota DPR itu kan mewakili rakyat, jadi rakyat itu anggota DPR itu wakilnya rakyat, pelayan buat rakyat, jadi ditugaskan rakyat, jadi dia punya kepekaan harus lebih tinggi lagi, gitu. Untuk supaya jangan menyakiti rakyat, supaya juga bisa menyerap aspirasi dari rakyat. Jadi itu tadi kepekaan sosialnya harus lebih tinggi, Nah, makanya mungkin Bung Ronald masih ingat waktu di Senayan itu
eh, banyak teman-teman, banyak anggota dewan kan berusaha mengganti mobil kursi yang disediakan ya, yang sudah disediakan oleh sekjen itu, bahkan diganti menjadi lebih bagus. Kalau saya tidak, saya ganti dengan kursi lipat Citose. Ya, Iya. kursi lipat. Jadi di depannya itu kursi putar itu, lalu kemudian pakai. Nah, sehingga kalau ada tamu datang lalu saya tidak ada lalu disuruh masuk, dia kadang bingung mau duduk di mana. Iya toh? Iya. Karena mereka pikir kan kursi anggota DPR itu mesti yang lebih bagus toh. Nah, kenapa saya ganti kursi Citose? Itu punya pemaknaan, artinya wakil rakyat itu harus melayani. Iya toh? Iya, jadi jangan jadi kayak dewa apa semua toh. Raja kecil. Iya, iya. Itu antara lain yang saya lakukan waktu itu ya. Jadi kursi Citose dan toh biasa aja, enggak ada masalah kok. Iya. Iya. Jadi begitu, Bung Ronald. Jadi sensitivitas itu penting sekali. Penting, sangat penting. Apalagi dalam kondisi sosial seperti, coba bayangkan di negara-negara yang sudah maju itu, mereka tetap punya sensitivitas terhadap keadaan-keadaan sosial di masyarakat. Iya, ini penting sekali ya. Jadi sensitivitas ini menjadi syarat yang harus dimiliki oleh wakil rakyat. Harus, ya. Harus wakil itu rakyat. Sebenarnya itu prasyarat utama. Soal kepintaran dan lain sebagainya itu bagian yang berikut. Tapi hal yang paling penting ialah sensitif, kepekaan ya, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat ya. Iya. Jadi kalau sampai ada ya kita lihat kemarin kok bisa joget-joget dalam keadaan, kok bisa minta tunjangan sekian banyak dalam keadaan masyarakat sedang kesulitan, itu ya betul-betul kita bisa mengatakan kalau itu tidak punya sensitivitas, betul. Bung Kebu ya. Ya, kalau boleh tahu dulu waktu saat Bung Kebu dulu tahun 2004 sampai 2009 ya, anggota DPR ya. 99 sampai 2009. 99 sampai 2009. Sampai 2009. Ya, jadi dua periode. Dua periode ya. Ya pada saat mengembalikan uang rapelan itu tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 ya, saya juga sudah. Iya, 2005. Saya juga sudah lupa ya. Iya, 2005 dan itu apa tuh yang mendasari itu sampai mengembalikan dana rapelan itu kepada DPR? Sebenarnya itu hanya salah satu dari tindakan untuk merefleksikan yang saya katakan tadi, kepekaan sosial ya terhadap kondisi masyarakat. Itu hanya satu. Jadi uang rapelan itu kan sebenarnya hal yang mau dibiayai itu nanti belum berlaku terus kita dikasih itu. Ya, jadi sebenarnya disitulah yang saya maksud. Mohon maaf ya, ini karena Bung Ronald yang tanya, jadi saya jelaskan. Anggota DPR itu tidak boleh juga bilang, oh karena sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan, jadi kami terima. Tidak boleh juga begitu. Ya, jadi harus juga lihat ini bagaimana, kenapa begini. Nah, begitulah yang waktu itu karena belum berkegiatan dan dikasih, ya kan tidak boleh diterima, contoh. Saya kasih kembali. Nah, tapi itu hanya salah satu bagian, ya. Masih ada beberapa kali sebenarnya cuma tidak terekspos ya, antara lain juga peralatan-peralatan di rumah jabatan waktu itu, ya. Terlalu boros, kemudian harganya kok terlalu mahal ya. Dan menurut saya kok terlalu berlebihan begitu ya, sehingga ada satu waktu itu saya sampaikan mengingatkan lah ya teman-teman di rumah tangga dan lain sebagainya, dan akhirnya ada beberapa barang yang di-cancel ya. Jadi bukan hanya soal uang itu, cuma tidak terekspos ya, lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang, dan itu saya sudah lakukan. Jadi yang nggak penting coret-coret dulu. Iya. Ini jangan dipakai, ini jangan begitu ya. Iya, ini terlalu berlebihan. Iya. Jangan cuma diam aja. Oh, yang penting masuk apa ya? Alhamdulillah, jangan juga begitu dong. Iya, ingat rakyat di belakang. Iya, betul. Iya, ingat rakyat. Iya. Itu sensitivitas itu. Iya. Saya beruntung Bung Ronald ya. Ini
ada buku ya. Iya. Karena Bung Ronald datang di rumah, jadi ada buku. Ini penting sekali Bung Ronald. Dan Iya. saya kira belum terlalu banyak orang yang baca ini ya. Buku ditulis oleh Faisal Basri, 2 orang penulisnya ini ya. Iya. Bung Faisal Basri dengan Haris Munandar ya. Judulnya Untuk Republik. Ya. Ini ada 23 tokoh bangsa, tokoh teladan bangsa. Ya. Itu kalau baca ini, Bung Ronald, ya, biasa satu judul saya baca, tidak selesai, bukan tidak sanggup selesai, Iya. tidak tahan, merinding. Ya, kenapa? Karena, aduh, kehidupan ini kan tokoh-tokoh bangsa ini para pendiri bangsa. Ya. Dari sekian banyak, Faisal Basri dan Haris Munandar itu hanya memilih 23. Ya. 23 tokoh. 23 tokoh yang menjadi teladan. Coba bayangkan ya, suatu saat ketika ibu kota pindah ke Jogja, Sultan kan menyediakan hotel untuk tempat tinggal bagi para pejabat yang pindah ke sana. Nah, ada 5 orang yang diantaranya Lemena dan 4 kawannya itu tidak mau tinggal di hotel. Iya. Alasannya kenapa, Bung? Ya, alasannya mereka tidak mau merepotkan negara yang lagi kesulitan. Iya. Jadi mereka ngekos 5 orang itu. Coba bayangkan itu. Jadi itu kan soal sensitivitas. Jangan enak-enak datang ke Jogja. Sudah ada hotel disediakan, enak saja tinggal di situ. Iya. Tunggu dulu, berpikir dulu. Mentang-mentang diundang Iya. oleh Sultan. Ya. Ini bangsa lagi kesulitan. Iya. Kok masa kita mau memberatkan? Makanya mereka ngekos. Tapi ada lagi satu yang lebih radikal lagi ya, lebih ekstrim lagi. Saya lupa namanya ya. Sultan Syokgyokchan. Syokgyokchan. Iya, saya lupa jabatannya ini. Iya. Itu lebih ekstrim lagi, bukan ngekos, tinggal di kantor. Iya, tidur di kantor. Iya. Jadi kalau sore selesai orang kerja, baru dia bereskan untuk tempatnya. Dia tidur. Dia tidur. Istirahat, Ya, ya. pagi-pagi harus cepat bangun, bersihkan karena orang mau datang kantor. Iya, begitulah orang berkehidupan terhadap bangsa dan negara ini. Tuh. Iya. Lalu sekarang ini kita terlalu keenakan, sementara rakyat begitu banyak yang susah. Gimana? Ya. Itu yang saya maksud, harus punya sensitivitas. Nah, kalau punya sensitivitas, pasti cara mengelola negara juga itu akan lebih baik. Iya. Ya, karena selalu prihatin. Gitu. Tapi coba bayangkan kondisi sekarang ini. Dalam kondisi begitu banyak kesulitan rakyat ya. Sekarang ini hari-hari ini kan antri orang untuk beli beras dan lain sebagainya toh. Iya. Lalu kemudian teman-teman di DPR joget-joget. Iya. Gimana ya? Kita bisa aku ngomongnya gini nih. Jadi wakil rakyat sekarang itu bisa enak-enakan pada saat rakyat sedang tidak enak, sedang sakit, sedang susah. Iya, ini kan satu hal yang ya betul tadi Pak Kubu bilang tidak punya sensitivitas. Nah, jadi sekalian ya saya rekomendasi buku ini supaya orang baca untuk Republik. Iya. Dan itu cara berrepublik itu bagaimana? Tokoh-tokoh yang berjuang untuk Republik ini ya. Belum lagi Agus Salim. Nggak pernah mikirkan dirinya gitu. Agus Salim diplomat ulung, tidak pernah punya rumah, ngontrak, dan ngontraknya bukan di Menteng, Bung, di Jatinegara, di daerah-daerah yang padat begitu ngontraknya Agus Salim. Coba, begitulah para pendiri Republik bekerja karena mereka punya mimpi besar. Mimpi besar mereka, rakyat Indonesia harus hidup sejahtera. Dan dalam keadaan belum sejahtera, masih 179 yang hidup miskin, ternyata para pejabat justru Oke, jadi selain sensitivitas, ada pesan apa nih dari Bung Kobu untuk kepada para wakil rakyat dan semua yang menjalankan pemerintahan pada saat ini? Iya. Kembali ke cita-cita awal. Kembali ke rute awal. Kembali ke rute awal. Iya, rute awal untuk cita-cita bangsa itu toh. Ini kan kita sudah melenceng. Melenceng dari rutenya.
Iya. Sudah keluar ya? Sudah keluar. Ya, kenapa saya bisa keluar? Kan jelas pesan Bung Karno. Ya. Iya. Jadi jauh sebelum kemerdekaan itu Bung Karno sudah berpesan, di ujung jembatan Iya. jalan akan terbagi dua. Satu kepada jalan keselamatan Marhaen, jatuh satu kepada ratap tangis. Iya. Iya, tak? Iya. Jadi sekarang kalau banyak kesulitan rakyat apa semua berarti Ratap kita tangis. ratap tangis. Iya. Ya, karena itu apa yang harus dilakukan? Ya kembali ke rute awalnya tuh. Rute awalnya itu ialah menuju ke keselamatan Marhaen, kesejahteraan itu. Iya. Nah, itu. Betul. Ya, jadi pesan yang penting ini bagi pemerintah, ya, bagi wakil rakyat, kita harus kembali kepada cita-cita kemerdekaan pada saat awal kemerdekaan Ya. dulu, ya. Ya. Ya, kepada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan kaum Marhaen. Ya. Ya. Jadi pada persimpangan itu yang pertama menuju kesejahteraan kaum Marhaen, Ya. tapi persimpangan yang sebelahnya menuju kepada Ratap kehancuran dan ratap tangis. Ya. Ya. Nah, Itu jelas dipesan jauh sebelum kemerdekaan. iya. Oke. Terima kasih Bung Kobu Ya. penyampaiannya. Jadi Ya. pesan ini harus diingat, yang pertama sensitivitas, dan yang kedua kembali kepada cita-cita awal kemerdekaan untuk kesejahteraan Marhaen. Ya. Oke, terima kasih. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya.